Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya anak-anak, kembali berjumpa dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, mudah-mudahan pada hari ini kalian semua berada dalam keadaan sehat dan bersemangat ya tentunya untuk menerima materi hari ini. Materi hari ini kita akan membahas mengenai menulis teks deskripsi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, melalui model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, diharapkan peserta didik mampu menulis teks deskripsi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Jadi, tujuan hari ini, kalian itu diharapkan mampu untuk menulis sebuah teks deskripsi ya, berdasarkan struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Nah, apakah ada manfaat pembelajaran hari ini? Ada ya. Manfaat pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui gambaran mengenai sesuatu seperti tempat, keadaan sekitar, dan lain sebagainya. Sehingga para pembaca seakan ikut melihat, ikut merasakan, dan ikut mengalami apa yang dideskripsikan oleh penulis. Baik, untuk struktur teks deskripsi yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Identifikasi biasanya berisi gambaran umum mengenai suatu objek. Misalnya, ketika objek yang ingin kita deskripsikan itu adalah tempat, maka untuk identifikasi atau gambaran umumnya bisa kita tulis mengenai lokasi tempat tersebut. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Untuk deskripsi bagian, ini sudah mendeskripsikan objek yang ingin dideskripsikan. Jadi, kalian bisa menulis deskripsi bagian ini secara jelas dan terperinci, supaya pembaca seolah-olah ikut merasakan, ikut mendengar, ikut melihat apa yang dideskripsikan oleh penulis. Kemudian struktur teks deskripsi yang ketiga adalah penutup atau simpulan. Nah, untuk struktur ketiga ini bisa tentang kesan penulis mengenai objek yang dideskripsikan. Seperti itu. Nah, kemudian apa saja bahasa yang ada pada teks deskripsi? Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Kemudian, yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Nah, ini tujuannya supaya pembaca bisa merasakan apa yang dideskripsikan oleh penulis. Yang ketiga, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Keempat, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Kelima, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Keenam, penggunaan kata khusus. Ketujuh, menggunakan bahasa kiasan atau majas. Nah, untuk bahasa kiasan atau majas itu adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Nah, hal ini bertujuan untuk membuat pembaca mendapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Nah, biasanya jenis-jenis majas yang terdapat dalam teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama majas metafora, yang kedua majas personifikasi. Majas metafora adalah majas yang mengungkapkan perbandingan analogi antara dua hal yang berbeda. Sedangkan majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda mati seperti seolah-olah memiliki sifat manusia. Nah, kemudian yang kedelapan, penggunaan pilihan kata yang bervariasi.
Nah, untuk bahasa yang ada pada teks deskripsi, Ibu akan tambahkan ya. Bahasa yang ada pada teks deskripsi itu menggunakan kata benda. Mengapa menggunakan kata benda? Biasanya sesuai topik yang dideskripsikan. Apakah misalnya topiknya itu sekolah, apakah rumah, apakah guruku, teman, dan lain-lain itu. Kemudian, bagaimana menggunakan frasa yang mengandung kata benda? Itu seperti contoh seperti ini. Beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian bahasa yang ada pada teks deskripsi juga itu biasanya mengandung kata sifat untuk menggambarkan. Misalnya seperti 1 siswa rajin, 2 kaos kaki, dan lainnya. Nah, kemudian biasanya dalam teks deskripsi juga mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek. Contohnya, dengan cepat, di rumah, di kantin, dan lain-lain. Nah, anak-anak, sebelum kalian menulis teks deskripsi, kalian harus memperhatikan langkah-langkah untuk menulis teks deskripsi. Yang pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan dan membuat judul. Misalnya, objek yang akan dideskripsikan adalah objek tempat. Nah, untuk judulnya bisa kalian buat pesona pantai Parangtritis, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Jadi kalian membuat kerangka tulisan sebelum menjadi sebuah paragraf. Kemudian yang ketiga, mencari dan mengumpulkan data. Yang keempat, menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka teks deskripsi atau bagian identifikasi. Nah, di sini kalian harus menyusun kalimat-kalimat menjadi paragraf yang menjadi pembuka dari teks deskripsi ya atau bagian identifikasi. Kemudian langkah yang kelima, membuat rincian objek atau suasana yang kalian deskripsikan dengan menggunakan kata dan kalimat yang merangsang panca indera. Nah, tujuannya supaya pembaca seolah ikut merasakan, ikut melihat, dan ikut mendengar apa yang dideskripsikan oleh seorang penulis. Nah, setelah kalian selesai membuat teks deskripsi, maka kalian harus menyunting teks deskripsi. Nah, langkah yang pertama menyunting teks deskripsi itu adalah membaca tulisan dengan teliti. Yang kedua, memperbaiki kesalahan penulisan ejaan. Yang ketiga, memperbaiki kalimat sehingga menjadi kalimat yang runtut atau sistematis. Dan yang keempat, memperbaiki paragraf hingga menjadi paragraf yang padu. Nah, supaya padu berarti kalian harus memperhatikan struktur teks deskripsi. Paragraf pertama misalnya identifikasi atau gambaran umum. Paragraf kedua deskripsi bagian. Paragraf yang ketiga adalah penutup atau simpulan. Nah, supaya kalian lebih paham mengenai teks deskripsi, Ibu akan memberikan contoh mengenai teks deskripsi. Nah, bisa kita lihat di sini ada pemandangan Pantai Sayang Heulang ya, yang ada di Kabupaten Garut, tepatnya berada di Pamengpe. Nah, untuk mendeskripsikan gambar tersebut, Ibu sudah membuat contoh teks deskripsinya. Nah, kemudian Ibu memberi judul Pesona Pantai Sayang Heulang Garut Selatan. Pantai Sayang Heulang merupakan salah satu wisata andalan di Garut, Jawa Barat. Pantai Sayang Heulang terletak di Desa Mancagahar,
Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut. Memasuki bibir pantai Sayang Heulang, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Angin lembut terasa mengelus kulit. Kawasan wisata Pantai Sayang Heulang, Kabupaten Garut memang cukup memesona. Luasnya hamparan karang yang menjorok ke daratan menjadikannya salah satu pantai selatan Garut yang terbilang aman bagi pengunjung. Pantai Sayang Heulang memiliki spot alam berupa hutan mangrove dengan garis pantai hingga 3,5 km dengan hamparan pasir yang dihiasi batuan karang. Air lautnya bersih dengan deburan ombak yang cukup kencang. Pesona Pantai Sayang Heulang Garut sejak lama sudah menjadi pilihan wisata warga Garut dan sekitarnya. Banyaknya wisatawan yang mengunjungi Pantai Sayang Heulang ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Wisata Pantai Sayang Heulang menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan bagi pengunjung. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Nah, kemudian kita lihat dari struktur. Untuk paragraf pertama, itu merupakan identifikasi atau gambaran umum. Karena di sini secara umum teks ini mendeskripsikan tentang lokasi Pantai Sayang Heulang, ya. Kemudian paragraf 2 dan 3 itu merupakan deskripsi bagian. Jadi di sini sudah memerinci ada apa saja yang ada di Pantai Sayang Heulang. Misalnya seperti apa? Nah, Pantai Sayang Heulang memiliki hamparan karang yang menjorok ke daratan. Kemudian, Pantai Sayang Heulang terbilang aman bagi pengunjung. Kemudian di Pantai Sayang Heulang ada spot alam berupa hutan mangrove. Kemudian ada apa lagi? Nah, Pantai Sayang Heulang juga memiliki air laut yang bersih dan deburan ombak yang cukup kencang. Nah, ini sudah memerinci objek. Kemudian, paragraf yang keempat ini sudah penutup atau simpulan. Banyaknya wisatawan yang mengunjungi Pantai Sayang Heulang ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Wisata Pantai Sayang Heulang menawarkan sejuta keindahan dan kenyamanan bagi pengunjung. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Nah, seperti itu. Di sini sudah ada kesan penulis mengenai Pantai Sayang Heulang. Anak-anak, mudah-mudahan kalian memahami materi hari ini sehingga kalian mampu untuk menulis sebuah teks deskripsi. Nah, hari ini kalian silahkan tulis sebuah teks deskripsi mengenai suatu objek yang berada di sekitar kalian. Nah, jangan lupa untuk menulis teks deskripsinya, kalian harus memerhatikan struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Kemudian, sebelum kalian menulis, kalian harus ingat juga langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan sebelum menulis teks deskripsi. Nah, apabila kalian setelah selesai menulis sebuah teks deskripsi, sebelum kalian kumpulkan, kalian sunting terlebih dahulu teks deskripsi yang kalian buat. Nah, untuk pengumpulan tugas, silahkan kalian kumpulkan melalui WhatsApp. Ibu tunggu hari ini sampai pukul 4 sore ya.
Nah, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian berhasil dalam mencapai cita-cita. Dan yang terpenting, kalian jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.